tentang apa yang saya sudah ceritakan itu terjadi, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk speak up. Tujuan saya cuma satu sih, supaya tidak ada lagi perempuan-perempuan di luar sana yang terjebak atau istilah kata menjadi Kalau saya sih karena pengalaman saya sendiri ya, saya saat menikah juga belum mengerti apa-apa ya. Nikahnya usia 14 tahun. Saya 14 tahun udah menikah dan belum mengerti apa-apa. Zaman dulu kan belum ada gadget ya. Gadget. Ya belum apa ya, pengetahuan tentang berumah tangga tuh seperti apa. Hingga ketika lihat Bu Ana ini yang ya katakanlah dia punya pekerjaan yang bagus, punya status janda pun, tapi karena punya uang kan biasanya kelihatannya glowing kalau punya uang. Ya kita lihat dari penampilan Bu Ana sekarang aja masih seperti itu gitu ya, apalagi pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan melihat Bu Ana pada saat itu kelihatan cantik, lebih glowing daripada istrinya, itu wajar karena istrinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini cerita Bu Ana ya. Bu Ana ini bikin akun baru, namanya Bucin gitu ya. Jadi saya lupa lagi namanya, tapi yang jelas belakangnya Bucin. Nah, dia itu akan menceritakan bagian-bagian part yang mungkin sedikit berbeda di di wawancara dengan Pak Darso. Itu ada di TikTok dia dan di YouTube dia. Saya lupa lagi namanya karena saya belum mengikutinya, cuma saya sempat melike-nya. Dia itu menceritakan sedikit bahwasanya dia akan memulai cerita di sana. Nah, teman-teman nanti carilah, pokoknya cari kata Bucin dan Jumanjur itu akan muncul ya teman-teman. Nah, si Bu Ana ini pada saat itu walaupun dia janda ya teman-teman, dia itu masih muda ya teman-teman, karena ya waktu itu masih beberapa tahun yang lalu gitu ya, sehingga masih kelihatan lebih fresh. Nah, sebelum kita membahas ke sana ya teman-teman, kita lihat dulu videonya yang berkaitan dengan istri Yusuf Mansur ini ya teman-teman. Yuk check it out. Nikah juga belum mengerti apa-apa ya. Nikahnya usia 14 tahun. Saya 14 tahun udah menikah. Melihat Wirda, kalau memang sudah ada jodohnya ya kenapa enggak gitu kan. Allah bohong banget, kemarin banyak yang ngelamar ditolak. Nah, yang nolak siapa? Kasih tahu nggak Kak? Aduh, gimana Disiplinnya yang susah. Nah, itu aku disiplin. Iya, disiplin. Pokoknya kalau saya bilang, kakak harus gini-gini, iya mah. Tapi iyanya tuh sampai saya lihat lagi, ternyata belum apa-apa gitu. Dan saya sampai bilang 3-4 kali baru dilakuin gitu. Ya, Itulah. kadang-kadang gitu kan, aku kan sambil HP-an, kadang koordinasi gitu sama teman-teman yang di kantor gimana, ada suka lupa gitu. Kalau saya sih karena pengalaman saya sendiri ya, saya saat menikah juga belum mengerti apa-apa ya. Nikahnya usia 14 tahun. Saya 14 tahun udah menikah dan belum mengerti apa-apa. Zaman dulu kan belum ada gadget ya. Gadget. Ya belum apa ya, pengetahuan tentang berumah tangga tuh seperti apa, nggak ngerti. Jadi menurut saya sih melihat Wirda, kalau memang sudah ada jodohnya ya kenapa enggak gitu kan. Allah bohong banget, kemarin banyak yang ngelamar ditolak. Nah, yang nolak siapa? Ya. Ya, Belum mau. kurangin nih. Mau menikmati dulu lah. Kayaknya setelah S1 sih, Business Enterprise. Dan yang menariknya lagi kan, ketika di interview kita disuruh cerita tentang diri kita kan, kalau di luar negeri gitu kan, tell us about you. Aku manfaatin itu untuk menceritakan aku bukan orang yang biasa gitu kan. Aku bilang, oh ya di usia, kan aku ngambil Business Enterprise kan, ya di usia gue yang masih muda nih, gue udah punya usaha ini, terus bokap gue juga ini gini, sampai akhirnya mereka kayak, oh we're very excited to welcome you gitu kan. Dan ketika aku di interview sama profesornya itu kan video call, rame itu kan, pas video call rame. Aku lagi ada di sebuah acara gitu. Dia tanya, loh lagi di mana nih? Aku bilang, lagi dapat penghargaan dari kementerian katanya.
so you are not ordinary person, kata dia. No, I'm important. Gitu. Akhirnya wah iya, jadi emang dari awal tuh papa bilang kita tuh jangan mau diinjak sama orang gitu. Kalau emang ada yang bisa dibanggain ya udah banggain aja dari awal kayak gitu. Ya untuk pendidikan memang saya dan papanya tetap mendorong untuk terus belajar. Berkarya boleh, jadi pengusaha boleh, tapi belajar juga jangan ditinggalin, tetap harus belajar. Untuk karirnya, ya sebetulnya sih sudah tercapai satu impian ya. Iya, alhamdulillah. Tinggal mengejar impian-impian lainnya lagi. Dan mempertahankan yang sudah ada. Iya, serta mengembangkan. Oke teman-teman, itu videonya. Nah teman-teman, saya buka kembali ini nama channel Bu Ananya ya, ini pernah bucin ya di sini. Assalamualaikum. Ini adalah VT pertama saya terkait dengan berita-berita yang mungkin sedikit membuat gaduh ya. Di akun ini insya Allah saya akan cerita bagaimana kronologi tentang apa yang saya sudah ceritakan itu terjadi, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk speak up. Tujuan saya cuma satu sih, supaya tidak ada lagi perempuan-perempuan di luar sana yang terjebak atau istilah kata menjadi korban dari seperti apa yang telah saya rasakan gitu. Jadi insya Allah saya akan cerita lebih banyak, lebih detail di akun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tulisannya pernah bucin 77. Nah dia menjelaskan tentang itu. Nah kaitannya dengan video yang tadi, kita bisa perkiraan bahwasanya ketika Yusuf Mansur ini nikah dengan istrinya itu yang katakanlah lulusan SMP dan mungkin kurang glowing kali pada saat itu, sehingga dia itu nyari-nyari atau mungkin terinspirasi ketika lihat banyak perempuan yang di luar sana yang glowing kayak gitu, sehingga ketika lihat Bu Ana ini yang ya katakanlah dia punya pekerjaan yang bagus, punya status janda pun, tapi karena punya uang kan biasanya kelihatannya glowing kalau punya uang. Ya kita lihat dari penampilan Bu Ana sekarang aja masih seperti itu gitu ya, apalagi pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan melihat Bu Ana pada saat itu kelihatan cantik, lebih glowing daripada istrinya, itu wajar karena terus kurang merawat diri atau bagaimana, sehingga ini logika laki-laki mungkin seperti itu ya, sehingga di luar sana ternyata banyak yang lebih cantik, apalagi katakanlah dia ini ya lagi tenar-tenarnya gitulah. Jadi katakanlah kesempatan ini nggak datang dua kali ibaratnya seperti itu. Sehingga kalau menurut logika yang kita punya ya teman-teman, yang saya katakanlah kalau di rumah sumpek gitu, kalau pekerjaan sedang sumpek atau misalkan apalagi nggak nyambung dengan kondisi apa yang dia pikirkan sekarang, cita-cita dia atau keinginan dia yang begitu banyak, misalkan ya ini tercermin daripada ya kebiasaan laki-laki. Kalau misalkan dia punya motivasi untuk meraih sesuatu gitu ya, tapi ternyata ketika ngobrol dengan pasangannya nggak nyambung, dia itu akan mencari orang lain yang bisa dianggaplah bisa klop gitu, bisa nyambung gitu. Dan bukan hanya itu, tapi juga dianggap ya selain enak dianggap bisa diajak bicara, juga enak dipandang. Menurut saya itu hal yang biasa sering terjadi ya, terutama kalau misalkan dengan alasan syariah apa ya, itu sering terjadi sih. Ini fakta di lapangan seperti itu, bosnya banyak ulama yang seperti itu, padahal dengan alasan syariah ya, dengan alasan syariah bla bla bla, padahal ya enggak seperti itu seharusnya. Sebagai contoh yang baik ya katakanlah enggak seperti itu, tapi dengan cara yang sempurna, yaitu kalau dia menikah lagi ya bilang sama istrinya gitu. Kalaupun nggak bilang pun ya nggak serta-merta seperti itu caranya gitu. Jadi tetap harus diumumkan gitu ya, walaupun diumumkannya di kalangan keluarganya sendiri gitu ya, atau di kalangan lingkungan dia sendiri, dia perempuannya gitu ya, harusnya seperti itu. Nah teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwasanya dari cerita istrinya ini, atau kita lihat dari beberapa video yang lalu ya, sebelum yang lebih cerah daripada yang sekarang istrinya itu. Nah kita teman-teman bisa lihat sendiri ya,
apakah memang gara-gara kurang glowing atau kurang smart sehingga ya akan muncul rasa seperti itu, atau misalkan muncul perlakuan seperti itu. Ya saya nggak tahu, karena apakah memang Bu Ana itu benar itu terjadi atau enggak, ya saya pun nggak tahu. Ini cuma perkiraan kalau misalkan terjadi seperti itu. Kalau nggak terjadi, ya nggak ada masalah gitu buat saya, karena itu urusan privasi ya. Cuma urusan hukum yang lain, ya tetap kita tuntut gitu, karena ya datanya ada, faktanya ada. Kalaupun misalkan itu nggak benar, ya katakanlah Bu Ana nggak benar, ya saya yakin nih semacam udah nuntut dan udah ramai di media dan dia udah klarifikasi pastilah. Tapi saya karena nggak berani, ya mungkin ada transfer kayak gitu ya ke Bu Ana, jadi dia nggak berani. Oke lah teman-teman, ini cuma logika kita ya, bermain sedikit dengan logika kita. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.